Oke kawan angler, berjumpa lagi dengan saya Brian Angler. Tentunya di channel yang jarang upload ini. Untuk video kali ini kita baru saja kedatangan sebuah paket yang seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, packingannya hancur sekali. Apa isinya? Kalian simak video ini sampai akhir. Jadi seperti yang saya ekspektasikan akan dikirim dengan pipa PVC, ternyata dikirim hanya seperti ini, dan kita akan coba unboxing apakah isinya rusak atau tidak. Isi dari Silibui Official Store ya. Ini belum kita apa-apakan, baru saja datang. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Oke, langsung aja kita cek isinya ya. Ini dia isinya ya. Oke, tidak ada apa-apa lagi isinya, dan memang betul ini koyak ya, koyak dan banyak bengkok-bengkok. Sekarang kita cek isi dalamnya, juga cuman dikasih bubble wrap satu lapis dan dikasih lakban dengan tulisan-tulisan Cina seperti ini. Ini barang masih baru ya. Coba buka. Kita nggak usah kita sobek, kita lepaskan saja seperti ini. Oke, untuk kesan pertamanya lumayan bagus ya. Ini pouch dari jorannya, bahannya lumayan tebal, terus di dalamnya ada lapisan seperti lapisan waterproof pada tas-tas sekolah itu ya. Saya improve dengan pouch dari fruitnya, ini lumayan bagus. Tidak ada apa-apa lagi. Di sini ada barcode yang ditempel ke plastik. Terus di sini ada tulisan Moying dengan aksen-aksen seperti tribal. Dan ini 3 SMC strip 562 UL. Jadi ini root UL dengan panjang 168 cm. Oke, kita coba cek langsung dalamnya ya. Pertama kita cek tipnya dulu. Oke, mudah-mudahan aman. Wow. Oke, ini dia bagian tipnya. Wah, lentur sekali ya. Tapi untungnya bagian tip aman. Ini sudah saya bendingkan. Aman ya, bagian tip aman. Alhamdulillah, walaupun packingnya acak adul seperti terkesan tidak niat, tapi ini bagus ya, bendingnya pun bagus. Terus kita buka dulu bagian bat. Oke, ini dia. Wow, ternyata lumayan berat ini root ya. Oke, jadi ini adalah root Lemoren Moying versi 2, tapi di sini tertulisnya 3. Dan ini terbuat dari bahan karbon. Bagian tip ini sepertinya solid karbon. Dan pada bagian batnya ini hollow karbon ya, hollow. Lalu pada handle yang biasanya digunakan adalah busa, sementara di root ini menggunakan kayu solid. Jadi kesan-kesan klasiknya dapat ya. Di lock reel setnya ada emboss begitu, ada emboss. Jadi embossnya ini menambah kesan klasik dari root ini ya. Selanjutnya kita coba tes lempar umpan, mulai dari berat 2 gram hingga nanti sampai ke telur berapa gram yang paling enak untuk digunakan melempar dengan menggunakan root. Oke, langsung aja kita ke spot.
sekarang sudah sampai di spot dan kita sudah mencoba beberapa teknik dengan beberapa macam berat atau ukuran dari lurnya. Setelah kita sudah mencoba bagaimana kenyamanan, tingkat akurasi, dan untuk yang pertama kita bahas masalah kenyamanannya dulu ya. Pertama, handle ini terlihat memang agak tebal, tapi karena konteksnya adalah ultralight stream fishing, jadi ini terasa cukup lumayan nyaman. Hanya saja EVA yang seharusnya dipasang di sini digantikan dengan kayu, sehingga membuat gagang ini, butt dari root ini sedikit terasa licin ketika dipakai. Tapi kelebihannya adalah kita mendapatkan model dari root yang sangat elegan dan klasik seperti ini dengan harga yang sangat murah. Jadi ini boleh dikategorikan dengan kategori nyaman dan recommended untuk digenggam. Terus untuk masalah berat, mungkin beratnya akan lebih berat dibandingkan dengan root yang menggunakan bahan bat dari busa EVA dibandingkan dengan kayu. Tapi ini memiliki kesan tersendiri ya. Anggap saja kita sedang memakai reel model lawas dengan berat yang belum se-ultralight sekarang dengan harga yang lumayan murah. Kedua, ada di jarak lempar. Jarak lemparannya mungkin akan cukup jauh karena root ini memakai tipe slow. Ultralight dengan action slow seperti ini dapat memberikan daya lempar yang kuat dan cukup jauh. Tapi sayangnya dengan action root seperti ini kita tidak akan mendapatkan akurasi yang pas seperti root medium ke atas. Lalu untuk jarak lempar, untuk melakukan lemparan dengan jarak 15 meteran dengan menggunakan root ini, kita harus menggunakan lure dengan berat di atas 3 gram. Karena jika menggunakan lure sesuai dengan spek di sini minimal 1,5 gram bahkan 2 gram sekalipun, jarak itu belum tentu bisa dicapai jika umpan yang kita gunakan tidak terlalu aerodinamis. Seperti spoon mungkin bisa, tapi seperti minnow dengan lidah panjang mungkin agak susah, apalagi dengan akurasi yang tinggi. Untuk yang selanjutnya, fitur yang diberikan sebagian ada yang berguna dan sebagian lagi bisa dikatakan tidak berguna. Seperti model one hand, ini sangat berguna untuk kalian pecinta stream fishing atau UL karena hanya membutuhkan satu tangan untuk melakukan cast. Yang kedua ada lure keeper atau tempat menyantolkan lure di bagian bawah sini. Dan terus ada lagi fitur dia seperti travel root ya. Jadi root ini terdiri dari 3 pieces. Ada sambungan di bagian sini dan di sini. Jadi fitur yang sambungan yang di bagian bat ini seperti tidak berguna karena hanya melepaskan bagian batnya saja dengan bagian blank jorannya. Jadi ini seperti fitur yang tidak berguna ya. Karena jika ini dicabut tidak akan mengurangi panjang root ini ketika di packing. Tetap sepanjang root dengan tipe 2 pieces. Untuk reel set dan ring guide-nya sendiri ini belum Fuji, dan sedikit yang membuat mata berbulu adalah benang wrapping yang digunakan untuk mengikat ring guide-nya yang berwarna biru. Alangkah baiknya jika warna yang digunakan benang wrapping ini adalah warna coklat atau warna hitam mungkin atau apa, jadi warnanya akan selaras dengan bagian bat yang klasik. Untuk teknik yang nyaman digunakan dengan root ini, teknik lemparannya bisa tergantung dari lure yang kalian gunakan. Jika kalian menggunakan lure di bawah 2,5 gram atau 2 gram atau 1,5 gram seperti lure minimal yang bisa digunakan yang tertulis di spek root ini, kalian hanya bisa mengandalkan lemparan overhead. Itu khusus untuk tipe BC ya atau backcasting. Sementara mungkin kalau untuk tipe spinning lain hal atau lain cerita. Dan untuk melakukan cast dengan menggunakan teknik seperti side arm cast, terus side cast, baseball cast atau underhand sekalian, itu kita harus menggunakan lure dengan berat 3,5 gram ke atas. Jadi kita bisa mendapatkan akurasi yang baik dan lemparan yang jauh, juga kenyamanan saat melakukan cast dengan lure di atas 3,5 gram.
untuk lure di bawah itu mungkin dia akan tidak memiliki akurasi dan jarak lempar yang bagus atau cukup untuk kalian melakukan casting. Untuk menggunakan lure di atas 6 gram sendiri ini akan terlalu over atau terlalu tidak nyaman karena ujung dari rod ini sangat-sangat slow taper, meletoy seperti itu. Jadi dengan berat lure tanpa kita melakukan ayunan untuk melempar atau dengan beban lure itu sendiri, ujung rod sudah melengkung ke bawah. Jadi rod ini bisa melakukan lemparan dengan lure di atas 6 gram, tapi sayangnya itu tidak akan memberikan lemparan yang membuat kita puas dan hanya bisa mengandalkan jaraknya saja yang jauh tanpa akurasi sedikit. Untuk melakukan hookup sendiri mungkin kalian akan merasakan kesulitan ketika kalian mendapat target ikan dengan tipe mulut yang keras seperti gabus, toman, dan lain-lain ya. Tapi jika kalian memancing ikan dengan spesies ikan dengan jenis bibir yang sedikit lembut atau lembut sekalian seperti hampala, maser, rod ini akan sangat asik digunakan karena jika kita melakukan hookup, ujung joran tidak akan memberikan lifting power yang bagus atau recoil tolak balik yang bagus, sehingga kemungkinan hook tidak dapat menembus dengan sempurna pada bibir ikan yang keras. Jadi kesimpulannya, dengan harga yang hanya 300.000 bisa Anda dapatkan dengan harga kurang dari 300 atau lebih dari 300.000 lure rod ini sangat recommended ya, karena untuk joran sejenis dengan fitur yang ya mungkin kalian bisa upgrade sendiri seperti ring guide Fuji ataupun reel set Fuji. Rod dengan fitur seperti itu dengan merek yang ternama sekelas seperti apalah atau yang lain-lainnya seperti itu, mungkin kalian harus merogoh kocek lebih dari 1 juta, tapi ini dengan fitur yang telah diberikan seperti ini kalian bisa mendapatkannya dengan harga 300 ribuan. Itu mungkin sangat-sangat bagus untuk dipertimbangkan ketika Anda mencari joran ultralight yang bisa digunakan untuk stream fishing ataupun dengan extreme ultralight fishing. Ya, kesimpulannya rod ini rekomendasi untuk kalian yang baru ingin mulai belajar memancing dengan teknik ultralight bait casting atau extreme ultralight bait casting. Sepertinya ini sangat rekomendasi bahkan untuk Anda yang sudah terbiasa melakukan teknik casting dengan tackle set seperti ini. Dan saran dari saya untuk kalian yang ingin menggunakan tackle bait casting untuk melakukan teknik casting ini, ada baiknya kalian menggunakan reel yang telah support atau mendukung untuk melempar lur-lur ringan seperti mungkin Shimano Aldebaran, Daiwa Stis, dan lain-lain. Tapi sekarang juga banyak ya reel-reel BC dengan harga murah yang bisa melempar umpan-umpan ringan seperti ada Casking apa ya, Casking lupa saya serinya, terus ada Kuying Thunder, ada lagi Saber JKS 50 dan masih banyak lagi. Tapi jika kalian mempunyai budget lebih, tidak ada salahnya kalian melirik reel-reel kelas atas. Oke, sekian dulu video unboxing dan review rod Lemoren Moying versi 2 kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi mencari referensi rod yang dapat digunakan dengan harga murah dan terjangkau. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada rekan-rekan angler yang hobinya tentunya tidak jauh dengan kalian. Lalu jangan lupa like dan komen juga jika ada pertanyaan. Insya Allah akan kita balas. Dan jangan lupa padamkan lonceng dan tekan juga tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari saya, Brian Angler.